Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi seperti reka baru atau bisa juga disebut inovasi, penemuan-penemuan baru dan hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat. Next. Teknologi dan masyarakat. Determinisme teknologi beranggapan bahwa struktur yang ada di dalam masyarakat tergantung pada perkembangan teknologi dan beriringan dengan perkembangannya. Semakin berkembang teknologi yang di masyarakat, semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang dibuat. Maka masyarakat juga akan mengikuti alur menjadi semakin modern dan berkembang mengikuti semakin canggihnya inovasi dan teknologi yang ada. Teori ini menyatakan bahwa hubungan yang ada di antara masyarakat dan teknologi merupakan hubungan saling berpengaruh, sehingga keberadaan dan perkembangan teknologi juga menentukan perkembangan dan sebuah perubahan sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat. Lanjut. Sejarah. Dalam sejarahnya, determinisme teknologi adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh tokoh yang bernama Thorstein Veblen tahun 1857 sampai 1929. Pada tahun 1920, yang menganggap bahwa teknologi adalah suatu kesatuan yang independen dan bersifat otonom. Dengan bersifat independen, teknologi berkembang untuk sendiri, namun pada akhirnya akan memberikan pengaruh kepada masyarakat sehingga adanya reka baru teknologi yang berkembang akhirnya menghasilkan satu tipe masyarakat yang baru, yaitu masyarakat yang sudah beradaptasi mengikuti perkembangan yang dibawa oleh reka baru teknologi tersebut. Berdasarkan sejarah munculnya determinisme teknologi, maksud dari determinisme teknologi memiliki pengertian yaitu setiap generasi manusia yang akan memiliki penemu-penemunya sendiri yang kemudian membuat sebuah hasil karya teknologi yang menjadi landasan perkembangan manusia. Hal ini semakin memperjelas pemikiran bahwa adanya hubungan erat antara perkembangan teknologi dan masyarakat sudah terjadi sejak lama, sampai akhirnya dinamakan determinisme teknologi. Hasil-hasil karya yang ditemukan oleh para penemu itulah yang kemudian menjadi reka baru yang diterapkan di masyarakat. Dan dapat disimpulkan bahwa ide-ide hasil karya yang muncul dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian diterapkan kembali ke dalam masyarakat pula sehingga inovasi-inovasi ini semakin diserap dan dimulai masyarakat. Evolusi industri. Dalam sejarahnya, teknologi dilihat sebagai kekuatan utama dalam perubahan di masyarakat dan semua teknologi yang dibuat dan kemudian disebarluaskan di masyarakat memiliki dampak terhadap kehidupan sosial. Pemikiran ini datang dari bukti-bukti bahwa peristiwa-peristiwa sejarah yang merupakan dampak dari munculnya teknologi-teknologi baru. Salah satu contohnya adalah revolusi industri yang terjadi pada abad 18. Terjadinya revolusi industri pada saat itu mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, sistem perekonomian, cara bekerja, sampai cara berkomunikasi dan bersosialisasi pun berubah. Sehingga hal ini menjadi pemicu dan pendukung anggapan bahwa banyak perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang timbul karena adanya teknologi baru yang muncul serta pengadaptasiannya. Next. Marcel MC Luhan dan teori komunikasi. Dalam perkembangan determinisme teknologi pada abad 20, muncullah seorang ahli filsafat dalam teori komunikasi yaitu Marcel MC Luhan.
Luhan adalah seorang ahli filsafat dari teori komunikasi yang merupakan seorang teknologi determinisme yang memiliki pandangan mengenai teknologi sebagai suatu perpanjang dari manusia dan kebutuhannya. Dan teknologi yang selama ini dibuat bermaksud untuk mempermudah semua kegiatan manusia dan perpanjang dari panca indera kita. Luhan percaya bahwa ciptaan manusia menyebabkan perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Seperti contohnya yaitu awalnya manusia membuat mesin untuk mempermudah hidup mereka, membantu memperingan pekerjaan mereka. Selain itu, manusia juga mendominasi dunia dengan cara memperluas cara berkomunikasi mereka, yang didukung oleh perkembangan teknologi alat-alat komunikasi yang terus berkembang sampai sekarang. Lanjut. Perkembangan determinisme teknologi dalam masyarakat. Berangkat dari sejarah munculnya determinisme teknologi menjelaskan bahwa kekuatan yang muncul dari teknologi menjadikan teknologi sebagai agen perubahan di dalam budaya masyarakat yang terus berkembang menjadi modern. Contohnya perkembangan komputer di dalam masyarakat. Masyarakat yang memperhatikan, menggunakan dan menganggap penting kegunaan komputer dalam kesehariannya, masyarakat ini akan merasakan langsung dampak yang diberikan oleh komputer. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak banyak berhubungan dengan komputer, secara otomatis pun akan merasakan dampaknya saat mereka melakukan berbagai macam transaksi di dalam kegiatannya sehari-hari, seperti saat pergi ke supermarket, mall, bank, dan lain-lain. Teknologi menjadi agen dari perubahan, menjadi aktor yang menyebabkan adanya perubahan bersamaan dengan revolusi dan baru yang ada dari teknologi. Lanjut. Bentuk-bentuk determinisme teknologi. Determinisme teknologi juga memiliki 3 bentuk dalam perkembangannya. Bentuk yang pertama adalah normatif. Bentuk ini sifat objektif, efisien, mementingkan rasionalitas dan produktivitas. Dari perkembangan teknologi sendiri di dalam masyarakat, bentuk kedua adalah yang penting secara logis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa determinisme teknologi terkonstruksi secara sosial, kebudayaan, sejarah sosial, dan juga faktor kontekstual lainnya. Bentuk yang terakhir adalah konsekuensi yang tidak disengaja. Bentuk ini melihat adanya kemungkinan yang muncul dari perkembangan teknologi seperti adanya polusi, transformasi masyarakat yang radikal, gaya hidup yang berubah, yang mungkin agak konsumtif. Walau pada dasarnya, teori ini menganggap bahwa perkembangan teknologi memberi banyak perkembangan di atas kehidupan masyarakat. Cukup sekian presentasi kami industri budaya. Assalamualaikum.